berlangsung menegangkan. Pelatih Jepang akui kerepotan hadapi timnas Indonesia. Coach Justin minta ketum PSSI kontrak Sintayong diperpanjang. Kabar gembira, bintang timnas Indonesia JIJ kembali berlatih di Venezia usai pulih dari cedera. Transfer Tom Haig ke klub orang Indonesia batal, memutuskan untuk bertahan di SC Heerenveen. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim Merah Putih. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Ya, timnas Indonesia sudah menjalankan laga pamungkas mereka saat menghadapi Jepang. Laga ini berlangsung di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar. Laga Indonesia versus Jepang ini berlangsung sungguh menegangkan bagi para pencinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, timnas Indonesia datang dengan kekuatan yang terbilang jauh di atas timnas Jepang. Sementara Jepang datang ke laga ini dengan membawa para pemain bintangnya yang mentas di Eropa, seperti Wataru Endo dan juga Takehiro Tomiyasu. Apalagi para pemain Jepang sangat taktis dalam memainkan bola, sehingga para pemain Indonesia terlihat kewalahan meladeni permainan dari Jepang. Ya, timnas Indonesia datang dengan menggunakan kombinasi antara pemain lokal dan keturunan, mencoba untuk melawan kemustahilan. Meskipun timnas Indonesia tak menguasai jalannya pertandingan, namun bukan jaminan Indonesia tak memiliki peluang. Beberapa kali skuad timnas Indonesia menebar ancaman kepada kiper Jepang Gion Suzuki. Bahkan pelatih Jepang Hajime Moriyasu dalam beberapa momen terlihat cemas dengan apa yang terjadi di lapangan. Usai pertandingan, Hajime Moriyasu memberikan komentarnya. Menurutnya, Jepang sudah sukses membuat Indonesia tertekan. Jepang berhasil memberikan tekanan yang apik kepada Indonesia, namun ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan. Kami harus lebih kompak, semua orang harus bertahan, semua orang harus menyerang. Kami harus bereaksi secara dinamis, ujar Hajime Moriyasu. Justinus Laksana, seorang pengamat sepak bola sekaligus mantan pelatih timnas Indonesia, baru-baru ini menarik perhatian publik dengan meluncurkan permohonan terbuka kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Permohonan terbuka ini menyampaikan permintaan dari pria yang kerap disapa Coach Justin agar kontrak pelatih timnas Indonesia Sintayong diperpanjang untuk periode berikutnya. Permohonan itu diunggahnya di akun Instagram pribadinya dalam bentuk video. Sebagai langkah awal, Justin menyoroti progres yang terjadi di timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Pria keturunan Belanda itu meminta perpanjangan kontrak Sintayong tak perlu menunggu setelah Piala Asia U23 di bulan April nanti dan menjelaskan alasannya. Kepada yang terhormat Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI dan juga jajaran PSSI, saya beserta banyak sekali fans timnas Indonesia. Kami memohon agar kontrak Sintayong diperpanjang, ujar Coach Justin. Perpanjangannya tanpa perlu menunggu Piala Asia U23 di bulan April nanti, karena saya melihat banyak sekali progres yang dilakukan dengan segala keterbatasan. Jadi untuk semua pihak akan lebih tenang bekerja jika kedepannya lebih jelas dengan memperpanjang kontrak Sintayong, jelas Coach Justin. Di caption dalam unggahannya itu, ia menekankan bahwa seseorang akan lebih tenang apabila mendapat kejelasan status kontrak. Sintayong sendiri berhasil mengantarkan timnas Indonesia melangkah ke putaran final Piala Asia, mencatat pencapaian tersebut untuk pertama kalinya sejak tahun 2007. Kontrak Sintayong sendiri akan berakhir pada bulan Juni 2024. Masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut bersama timnas Indonesia akan dibahas setelah berakhirnya Piala Asia U23 2024 dan pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni 2024. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira dari palang pintu anyarnya JIJ. Pemain diaspora itu akhirnya kembali mengikuti sesi latihan bersama klub Serie B Venezia usai pulih dari cedera.
Sebelumnya, Ijez harus absen dari lapangan hijau sejak Oktober 2023 lalu akibat penyumbatan pada pembuluh darah vena. Ijez terakhir kali bermain adalah pada laga versus Parma 7 Oktober 2023 lalu. Pada Selasa kemarin, Venezia akhirnya mengunggah serangkaian foto kembalinya Ijez ke sesi latihan. Sebelumnya, pelatih Venezia Paolo Vanoli sudah menyebut bahwa bek 23 tahun itu sudah 100% pulih dari cedera. Ijez pun kemungkinan bakal masuk ke dalam skuad Venezia kala melakoni laga lanjutan Serie B versus Ternana pada Sabtu mendatang. Ijez resmi mengantongi status warga negara Indonesia pada Kamis 28 Desember 2023 lalu setelah menjalani sumpah setia di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Pengambilan sumpah Ijez berjalan dengan lancar. Pemain yang kini membela klub Venezia tersebut tidak menemui kendala yang berarti, termasuk ketika mengucapkan sumpah setia sebagai WNI. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili negara dan keluarga saya, karena kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia, dan mereka pergi ke Belanda dahulu kala, kata Ijez. Dalam sebuah wawancara, Ijez pernah mengungkapkan bahwa kakek dan neneknya berasal dari Semarang. Meskipun sudah menjadi WNI, Ijez belum bisa membela timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023. Ijez bisa menjalani debut saat Indonesia berjumpa Vietnam pada 21 Maret 2024 pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon gelandang timnas Indonesia Tom Hey dipastikan akan bertahan di SC Heerenveen usai transfernya di musim dingin ini batal. Tom Hey sebelumnya center dirumorkan bakal direkrut oleh klub milik orang Indonesia di Italia, Como. Bahkan tim yang berkarir di Serie B ini rela menebus harga yang dipatok SC Heerenveen. Kesepakatan pun nyaris terjadi antara Como dan SC Heerenveen, namun akhirnya transfer ini dibatalkan. Hal ini dikabarkan oleh pakar transfer di Belanda melalui akun X Transfer NL pada Selasa kemarin. Transfer dari Tom Hey ke Como telah dibatalkan, cuit akun tersebut. Alasan Como membatalkan transfer untuk merekrut calon gelandang timnas Indonesia karena mereka sudah mendapatkan pemain tengah baru yakni Matthias Braunoder. Sementara itu, Tom Hey sendiri kontraknya bakal berakhir dengan SC Heerenveen pada 30 Juni 2024. Artinya ia bisa pergi dengan status bebas transfer di jendela musim panas mendatang. Adapun Tom Hey merupakan pemain yang sedang mengurus naturalisasi untuk mendapatkan status warga negara Indonesia. Gelandang berusia 28 tahun ini datang ke Indonesia akhir Desember lalu. Ia sudah bertemu Erick Thohir dan diyakini bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2024 mendatang, atau tergantung bagaimana jalannya proses naturalisasinya. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.